Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, pada proses pembelajaran kali ini kita mengenai peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hubungan internasional. Apa sih tugas pokok dan fungsinya? Kali ini materi yang akan dibawakan kelompok 6, apa sih tugas dan pokok fungsi? Tugas pokok dan fungsinya PBB Indonesia di dalam PBB. Apakah tugas PBB tersebut sudah terlaksana dengan baik? Saya tidak tahu. Yuk, sama-sama kita lihat. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita memulai pembelajaran atau kegiatan proses pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa, selesai. Agar terbentuknya rasa nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Indonesia Pusaka. Saya harap semuanya berdiri. Oke. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan untuk penjelasan mengenai apa itu PBB sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, Rachel. Semuanya perkenalkan, nama saya Rachel. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PBB. PBB sendiri adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1945. PBB muncul setelah kehancuran Perang Dunia Kedua, mempunyai satu misi utama, yaitu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan dari PBB ini sendiri yakni membuat misi untuk mencegah terjadinya konflik, membantu pihak-pihak yang akan terlibat konflik, dan juga sebagai penjaga perdamaian, serta PBB diyakini juga dapat menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan bertahannya dan terus berkembangnya perdamaian antar negara. Untuk wewenang dan tugasnya sendiri, yang pertama adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan pasal 24 Piagam PBB. Pada pasal 24 Piagam PBB. Oke, semuanya tenang dulu. Mari kita lanjut lagi ke pembahasannya dari wewenang dan tugas dari PBB sendiri. Nah, dalam pasal 24 Piagam PBB, tugas dan wewenang PBB sendiri yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Jadi di sini PBB bertugas untuk menjaga perdamaian dunia dan juga menjaga keamanan negara anggotanya. Dan yang kedua, menyampaikan rekomendasi calon negara anggota baru PBB kepada Majelis Umum. Cabang-cabang dari PBB sendiri. Yang pertama itu ada FAO atau Food and Agriculture Organization. Nah, untuk FAO sendiri ini bermarkas di Roma, Italia. Nah, untuk FAO ini adalah organisasi internasional untuk memerangi kelaparan di seluruh dunia yang bermarkas di Montreal, Kanada. Nah, untuk organisasi ini sendiri yaitu organisasi yang mengatur lalu lintas udara guna mendorong keuntungan sosial ekonomi setiap anggota. Selanjutnya ada The International Labour Organization atau ILO. Berikut tadi merupakan penjelasan mengenai apa itu PBB dan mengenai organisasi-organisasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kapan PBB berdiri, kapan PBB melakukan sidang, dan kapan PBB melakukan pergantian pengurus. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada 24 Oktober 1945 di San Francisco, Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Indonesia sendiri menjadi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950. Sidang Majelis Umum yang pertama diselenggarakan pada 10 Januari 1945
1946 di London yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 51 negara dan dilanjutkan pada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada 23 Oktober 1946 di New York, Amerika Serikat. Berikut adalah penjelasan mengenai pergantian anggota dewan-dewan yang ada di PBB. Selanjutnya kita akan masuk tentang penjelasan mengenai mengapa PBB terbentuk dan kenapa di dunia ini memerlukan PBB. PBB dibentuk karena Perang Dunia Pertama, bahkan Perang Dunia Kedua tetap terjadi dan tak bisa dihentikan. PBB dibentuk kemudian untuk mencegah politik serupa yang bertujuan membina hubungan persahabatan antar bangsa dan membangun kerjasama internasional. Menjelaskan bagaimana PBB dalam menangani permasalahan dunia. Bagaimana PBB dalam menangani permasalahan dunia? Sumber ini saya ambil dari Journal of Metode PBB dalam menghadapi permasalahan dunia ini saya kutip dari Journal of Islamic and Law Studies yang mengatakan bahwa PBB menangani dengan cara perdamaian atau peacemaking. Lalu yang dua adalah peacekeeping. Tahap penyelesaian masalah menurut PBB dan menurut Journal of Islamic and Law Study itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada peacemaking, peacekeeping, and peace building. Untuk tahap peacemaking sendiri, luar negeri, negara-negara yang berkonflik. Lalu yang kedua adalah peacekeeping. Peacekeeping ini dari awal pertemuan negara tersebut dan ingin menghasilkan suatu perjanjian atau perdamaian. Selanjutnya adalah metode peacekeeping, yaitu pertemuan antara dua negara yang berkonflik untuk menghasilkan suatu perjanjian. Interupsi. Maaf, Ya, sebelumnya saya silakan. ingin bertanya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Tegi Saputra, saya dari 11 IPS 1. Di sini saya akan berbahas ada yang Anda presentasikan terkait PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat indah dalam tujuan dan visi misinya. Lalu bagaimana nasib saudara kita yang ada di Palestina, Sudan, OPM dalam sampai detik ini itu masih aja terjadi pertikaian, bahkan sampai baku hantam senjata. Di mana letak peran PBB dalam masalah ini? Sekian cukup, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dari pertanyaan teman saya tadi. Mengapa dengan adanya PBB tetapi masih banyak perang-perang seperti perang Israel dengan Palestina? Hal tersebut dikarenakan kita seperti yang kita ketahui bahwa di PBB sendiri itu ada Dewan Keamanan dan tugas Dewan Keamanan pun juga yang berkontribusi ini harus ikut campur tangan militer untuk konflik tersebut atau tidak. Seperti yang kita ketahui, Dewan Keamanan ini terdiri dari beberapa negara adidaya seperti Amerika Serikat, Prancis, Cina, dan lain-lainnya. Dan di masing negara adidaya tersebut punya keputusan sendiri yang dapat mempengaruhi seluruh ikut campur militer PBB kepada konflik tersebut, dikarenakan pihak Amerika Serikat sendiri pun pasti memikirkan akan apa dampak panjangnya apabila PBB turun tangan dalam ikut campur ke dalam konflik tersebut. Jadi Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan jatuhnya militer ke Israel Palestina itu masih dipertimbangkan karena dampak-dampak selanjutnya yang akan diberikan kepada dunia berikutnya. Pertanyaan dari Tio dan dijawab dengan menarik oleh kelompok Zahra. Beri tepuk tangan semua. Keren. Ya, untuk kelompok Zara saya ingin bertanya. Nah, dari tadi kita melihat hanya ada perdamaian, hanya ada untuk pencegahan. Saya pengen tanya untuk kalangan anak kecil, yaitu generasi bangsa selanjutnya. Bagaimana pengelolaan data UNICEF untuk anak-anak korban perang? Yang kita ketahui bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Sepertinya tadi pertanyaannya kurang memungkinkan karena terlalu banyak variabel-variabel yang diangkut. Seperti tadi Anda bilang bahwa program UNICEF untuk konflik Israel. Namun di pernyataan berikutnya adalah program UNICEF untuk anak-anak yang terkena dampak perang. Di sini kita hanya berfokus pada satu variabel, yaitu apakah untuk anak-anak yang terdampak perang di Palestina ataupun anak-anak yang terdampak perang di wilayah lainnya. Itu semua variabel untuk dijawab sekaligus karena itu tujuannya akan berbeda dan program-program yang digalakkan pun akan berbeda. Jadi tolong kejelasan dari pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya yaitu mengenai
berapa besar dana dan program yang digalakkan UNICEF untuk anak-anak terdampak di perang Palestina. Kalau untuk penggalangan dana dan dana yang dihasilkan dari UNICEF tersebut itu adalah hal internal yang dilakukan oleh company atau dari pihak UNICEF sendiri. Jadi tidak dibagikan transparan kepada publik. Namun untuk program yang digalakkan UNICEF untuk anak-anak yang terdampak dari perang itu ada dalam jurnal adalah dengan menggalakkan Humanitarian Action for Children atau HAC. HAC sendiri merupakan program bentukan UNICEF yang division Health, Water Sanitation and Hygiene, Children Protection, Education, sama Social Protection dan cross sektoral untuk nutrition kepemerataan hak sebagai anak. Itu adalah jawaban dari pertanyaan teman saya tadi mengenai peran UNICEF dalam anak dalam semasa perang Ya, Palestina. ya, terima kasih atas temanku Zahra yang sudah menjawab pertanyaan saya. Kita coba berikan tepuk tangan. Ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanah